Tuhan Yesus. Senang sekali ya kita bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu GKI Mahanaim, Kota Blitar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangan dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kalau pagi ini kami masih bisa menghirup udara segar dengan gratis karena kasih-Mu, kemurahan-Mu menyertai kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami hendak memuji, mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selamanya. Haleluya, amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, Bunda mau mengajarkan lagu baru tentang Daniel, di mana Daniel menghadapi singa-singa lapar dalam nama Tuhan Yesus. Daniel biar kecil, namun tetap setia, walau dihadapkan singa-singa lapar. Daniel tidak takut, ia tetap setia, karena imannya kuat. Aku mau seperti Daniel. Ayo nyanyi semuanya. Daniel, Daniel, kau kecil imannya besar. Daniel, Daniel, kau kecil membawakan Tuhan. Daniel, Daniel, kau kecil membawakan Daniel, Daniel.
Jani, walau kecil pertama gampang. Jani, walau kecil orangnya berani. Jani, aku mau seperti Jani. Aku mau seperti Jani. Aku mau seperti Jani. God bless you. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi sepanjang mata dengan pulang, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi sepanjang mata keringat tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk buang ke laut, yuk buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk buang ke laut, yuk buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat tanganku. Yesus angkat tanganku dan buang ke laut. Yuk buang ke laut, yuk buang ke laut. Yesus angkat tanganku dan buang ke laut. Yuk buang ke laut, yuk buang ke laut. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, telinga kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tirukan bunda berdoa. Tangan dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesusku yang baik, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman yang akan disampaikan berikan kekuatan dalam kehidupan kami. Ajari kami selalu taat setia seperti Daniel dan membawa dampak dimanapun kami berada, Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adikku sekalian, bagaimana kalian hari ini? Masih sehat-sehat kan? Masih tetap semangat? Salam merdeka, merdeka, merdeka. Nah, berhubung ini adalah bulan kemerdekaan kita juga harus bersemangat, pantang menyerah, dan yang lebih baik lagi, kalian tetap harus semangat untuk belajar ya. Karena masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit, terutama bagi lingkungan kita yang terkena virus-virus yang tidak kita inginkan. Nah, adik-adik, kita harus tetap berdoa, kita harus tetap
membaca firman dan kita jangan lupa untuk membaca renungan setiap hari ya. Nah, sambil begitu kakak akan cerita sedikit tentang Daniel di dalam gua singa. Nah, pada suatu hari Raja Belhazar sudah tidak menjabat lagi, sehingga Raja Darius lah yang menggantikan jabatannya. Lalu Raja Darius ini melihat semua orang, tetapi dia tertuju pada Daniel karena Daniel itu sangat setia. Dia tidak pernah bertele-tele sama rajanya dan dia tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Nah, ketika Raja Darius memilih Daniel, maka para pejabat-pejabat ini mulai iri dan mereka tidak senang dengan adanya Daniel. Lalu para pejabat-pejabat ini mulai mencari kesalahannya Daniel. Lalu dari A, B, dan C dan segala macam dia ditemukan. Dan pada ketika itu para pejabat sedang melihat Daniel sedang berdoa kepada Allahnya. Dan waktu Daniel ini dilihat oleh para pejabat ini langsung menyusulkan kepada Raja Darius untuk mendeklarasikan undang-undang baru untuk hanya menyembah raja, bukan Allahnya Daniel atau bukan Allah lain, Allah siapapun, hanya raja. Nah, pertama Raja Darius setuju, lalu ditandatanganilah itu undang-undang. Nah, seketika itu undang-undang sudah ditempel di mana-mana, sudah dideklarasikan di seluruh kerajaan Babel waktu itu. Nah, tetap saja Daniel berdoa kepada Allahnya sendiri. Nah, karena ketekunannya itu, pejabat-pejabat ini langsung menyerahkan Daniel kepada raja untuk dimasukkan ke dalam gua singa karena sudah melanggar undang-undang tersebut. Lalu sedihlah hati raja, mengapa Daniel seperti itu? Nah, lalu dengan terpaksa Raja Darius harus melemparkan murid kesayangannya atau orang kesayangannya ke dalam gua singa. Nah, dalam gua singa itu ternyata Daniel tidak mati. Pada malam hari Raja Darius tidak bisa tidur. Nah, sudah tidak bisa tidur, akhirnya dia besok paginya langsung bergegas ke dalam gua singa dan didapatnya Daniel masih hidup. Wah, mukjizat terjadi kepada Allahnya Daniel. Lalu seketika itu Raja Darius sangat bersukacita dan melepaskan Daniel dari gua singa. Lalu Raja Darius murka kepada pejabat-pejabat yang telah melaporkan Daniel. Lalu dibuanglah para pejabat itu ke dalam gua singa. Nah, setelah itu Raja membuat undang-undang baru untuk hanya menyembah Allahnya Daniel karena Allahnya Daniel telah membuat mukjizat pada hari itu. Oke adik-adik, itu hanya sekian dari garis besar cerita dari Daniel di dalam gua singa. Jadi untuk selengkapnya nanti kita akan lihat cuplikan dari video ini. Oke, selamat menonton. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa,
serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Adik-adik, sudah selesai kan melihat video yang tadi? Kita akan cara mengaplikasikan firman ini, yaitu kita dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan kita. Karena mukjizat bisa datang kapan saja jika kita mau taat dan kita mau setia kepada Allah Bapa kita, kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita itu juga bisa melakukan hal yang kecil saja, yaitu menaati kata-kata orang tua. Nah, ketika ayahmu atau ibumu menyuruh kamu untuk bersih-bersih, nah
kamu harus melakukan itu karena itu adalah suatu bentuk dari ketaatan. Nah, kalian sudah bisa menaati mereka, kalian juga akan bisa menaati Tuhan. Walaupun dia tidak terlihat, kalian pasti bisa. Nah, kesimpulan dari cerita Daniel ini bahwa kita tetap harus tekun. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Apalagi di tengah pandemi ini. Pandemi yang sungguh-sungguh berat bagi kita semua. Karena apa? Karena pekerjaan itu semakin dipersulit dan juga kita untuk sekolah, kita untuk belajar dari sana sini, kita harus menggunakan online dan itu tidak mudah. Jadi untuk hari ini kita tetap harus mempunyai semangat 45 karena kita adalah bangsa Indonesia dan kita merdeka di bulan ini. Adik-adikku sekalian, kita akan mengakhiri firman ini dengan doa ya adik-adik. Siapkan hati kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir dari firman ini. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakan hamba untuk menyampaikan firman ini kepada anak-anak-Mu yang sedang melihat ibadah ini, Bapak. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak supaya anak-anak dapat bergairah, dapat taat kepada-Mu Tuhan, dan terus melanjutkan semangat 45. Dan mereka akan terus berapi-api dengan Tuhan. Ya Tuhan, tidak hanya firman ini juga tertanam di hati mereka supaya mereka dapat mengaplikasikannya di depan harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Yuk kita hayat hafalan dulu. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus
Nomor 1, Raja Darius adalah orang dari. Nomor 2, berapa kali Daniel berdoa dalam sehari? Nomor 3, siapa yang mengusulkan raja untuk membuat undang-undang hanya menyembah raja? Nomor 4, mengapa para pejabat tinggi iri kepada Daniel? Nomor 5, ketika Daniel di gua singa, apakah ia selamat? Mengapa? Nomor 6, pada saat engkau di tengah tekanan atau ketakutan, apa yang harus kalian lakukan? Berikan contoh pada saat kamu takut dan apa yang akan kamu lakukan. Jangan lupa dijawab pertanyaannya ya, lalu dikirim ke grup kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Juga untuk berdoa syafaat juga ya. Jadi Tuhan Yesus, aku berdoa untuk negara kita yang tercinta Tuhan, negara Indonesia, di mana negaramu ini telah berumur 76 tahun dan negaramu ini telah berinjak ke usia yang masih muda. Ya Bapa, berkati Indonesia, kau jagai Indonesia supaya Indonesia semakin taat akan Engkau dan Indonesia akan semakin maju dan semakin bertoleransi satu sama lain. Kami berdoa juga untuk orang-orangnya Tuhan, agar di masa-masa yang sulit ini Indonesia mampu mengatasi semua masalah-masalah yang sangat-sangat sulit. Aku berdoa untuk pemerintahnya, agar pemerintah bisa memberikan yang terbaik untuk para rakyatnya, dan para rakyatnya akan turut serta mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Tuhan, aku juga berdoa untuk kota Blitar, kota yang tercinta, kota kita Tuhan, bahwa Kau jagai Tuhan, tutup bungkus Blitar dalam kuasa darah-Mu, biarlah sesuatu yang jahat tidak akan terjadi di sini, sesuatu yang buruk tidak akan terjadi di sini. Dan yang ketiga, kita semua berdoa untuk sekolah minggu ya Tuhan, biarlah sekolah minggu kita akan semakin taat padamu dan semakin bergairah dan memiliki semangat 45 untuk maju dan untuk senantiasa semangat di masa-masa yang sulit. Dan kiranya para guru-guru Kau juga berkati mereka Tuhan, biarlah mereka senantiasa untuk melayani Engkau, dan berikanlah mereka kesabaran sebesar-besarnya Tuhan, karena mendidik anak juga perlu kesabaran. Dan untuk anak-anak sekolah minggu juga Tuhan, aku berkati, Kau berkati mereka supaya mereka bisa untuk terus bergairah dan terus semangat, sehingga mereka tidak perlu yang namanya putus asa. Dan semua firman-firman yang disampaikan oleh guru-guru bisa tertanam di hati anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku serahkan doa ini hanya dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adikku sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat ya adik-adik. Angkat tangan kalian, angkat kedua tangan kalian dan mengangkat ke dalam atas, dan kita mulai. Demikianlah damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penolong dari Allah Roh Kudus menyertai kalian sampai selama-lamanya. 5 kepastian hidup. 1. Hidupku dicintai oleh Tuhan. 2. Hidupku diciptakan secara adil. 3. Hidupku berkemampuan tanpa batas. 4. Hidupku diprogramkan untuk kemenangan. 5. Hidupku memiliki pengaruh positif dimanapun aku berada. Zakaria 2 ayat 5.
dan Tuhan sendiri. Demikianlah firman Tuhan akan menjadi tembok-tembok berapi bagiku dan di sekelilingku, dan Tuhan akan menjadi kemuliaan di dalamku. God bless you. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Ada Nathan, Kak Iel, Bunda Rini, Darren, Theo, Felicia, MG, ada Elma, dan juga Caca. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati.